Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ini adalah lanjutan video yang kemarin ya. Ini ada board dari router board atau Mikrotik RB9412ND atau yang biasa disebut uplight dengan kerusakan mati total. Dan bisa kawan-kawan lihat di sini ada sebuah IC buck converter atau DC to DC converter mengalami terbakar hebat ya ini ya, sampai nomor serinya saja sudah tidak terlihat lagi ini. Oke, untuk langkah awal ini saya akan coba dulu untuk melepas IC, juga melepas lilitan filter, lalu nanti kita cek apakah di sini masih terjadi hubung pendek atau konsleting. Sepertinya ini cuma memakai single supply ya, 3,3 volt. Dan di sini bisa dilihat ada test point 3,3 volt. Ini kalau kita tes memakai avometer, ini terjadi konslet atau hubung singkat. Coba cek terlebih dahulu. Ya, 0 ya. Ini terhubung singkat sekali nih. Biasanya ada di 100 sampai 200 ohm, tapi ini 0 ohm ya. Atau ini memang terhubung. Jadi entah itu sumbernya dari sini. Saya sih berharap sumbernya dari sini ya, dari konverter ini. Nanti bisa kita ganti untuk IC-nya dan alat ini bisa kembali menyala dengan normal. Oke, langsung saja kita lepas dengan menggunakan blower untuk lilitan filter dan juga untuk IC-nya. Kita beri sedikit flux supaya mudah meleleh untuk timahnya. Ya, sudah terlepas. Kita coba cek terlebih dahulu apakah masih konslet. Semoga saja hilang ya konsletnya. Ya,
konslet sudah hilang. Oke, kita akan coba untuk mengganti konverter ini dengan step down converter universal ya. Kita set di 3,3. Semoga saja ini bisa menyala kembali. Oke, video saya pause terlebih dahulu untuk mempersiapkan konverternya, juga untuk memanaskan solder. Oke, di sini saya sudah mempunyai step down converter yang sudah saya beri kabel. Ini saya beri 3 kabel ya. Kabel yang coklat ini masuk ke ground, dan kabel yang orange ini ada di input positif. Dan untuk outputnya saya memakai kabel warna putih seperti ini. Dan untuk trim pot yang di sini ini sudah saya modif atau saya ganti dengan resistor supaya dia tidak bergeser-geser ya untuk voltase outputnya, karena kita harus mencari 3,3 volt dan itu harus tepat. Oke, ini akan saya pasang terlebih dahulu ke mainboard. Lalu nanti kita coba apakah dia mampu menyala atau mau menyala. Karena saya cek di bagian sini ini tidak ada yang short lagi ya, atau tidak ada yang konslet. Jadi untuk shortnya ada di IC ini, IC regulator atau buck converter atau IC step down. Oke, kita pasang dulu, nanti kita tes apakah voltasenya sudah pas di 3,3, lalu nanti kita coba nyalakan. Video saya pause, ini saya pasang terlebih dahulu, nanti kita lanjut kembali. Nah, di sini konverter sudah terpasang, kabel merah saya hubungkan dengan masukan dari USB, dan kabel coklat kita hubungkan ke ground, sedangkan untuk kabel putih ini belum saya sambung kemanapun. Ini kita cek dulu sebelum kita hubungkan apakah 3,3 sudah tercapai atau belum. Ya, terlihat 3,3 sudah sangat pas sekali. Kita tinggal menghubungkan kaki atau kabel putih ke output dari buck converter yang lama. Kenapa mesti seperti ini? Karena ketika kita mengganti dengan IC yang sama, yang asli, maka problem seperti ini akan terjadi kembali. Dengan kita mengganti step down converter dengan universal yang tentunya ini dayanya sedikit lebih besar dari yang asli, ini bertujuan untuk agar dia awet, meminimalisir panas, juga untuk dari segi keawetannya. Oke, akan saya sambung terlebih dahulu, nanti kita tes lagi apakah dia menyala. Oke, video saya pause lagi, saya sambung dulu untuk kabel putihnya. Saatnya pembuktian. Kita coba untuk nyalakan ya lur ya. Bismillah, semoga menyala kembali. Terlihat lampu indikator menyala, tetapi kita belum tahu apakah ini berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Kita cek lagi untuk voltasenya.
Ya, masih 3,3, ini sudah normal. Kita cek di HP apakah ada SSID nya, entah ini kemarin di set untuk mengeluarkan SSID atau tidak. Lalu kita coba saja. Ya, ternyata sudah menyala normal. Ini ada satu SSID warung Mak Lembong ya. Oke, untuk mikrotik ini berhasil kita reparasi. Nanti ini kan saya rapikan dulu sebelum nanti saya masukkan ke dalam casingnya ya. Oke ya, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Ini nanti takut kepanjangan ya untuk durasinya. Kita ke next video, kita akan coba untuk fix yang ini ya, untuk modemnya. Oke, ini saya nyatakan berhasil. Nanti saya pack lagi, saya masukkan ke dalam casing. Sebelum itu saya rapikan dulu ini nanti. Oke, alhamdulillah untuk pekerjaan kali ini berhasil, dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.